Ya, tadi kata Bang Alvin bahwa setelah dicek dari malam ke pagi saja, perbedaan polusi udara sudah sangat jauh di Jakarta ya Bang? 150-an sekarang. 150-an ya. Kita akan memantau pada pukul 7 lewat ini, apakah semakin buruk kondisi polusi udara dengan rekan kami Faris Naufal. Faris, silakan. Ya baik, selamat pagi Ratih, Arif, dan juga pemirsa. Tadi kita sempat berbincang sedikit memang di kabar pagi dan saya turun langsung ke kota Jakarta untuk membuktikan kualitas udara yang katanya sedang buruk ini di Jakarta tempat saya melaporkan saat ini. Memang indeks kualitas udara di kota Jakarta saat ini mencapai angka 159, di mana itu termasuk ke dalam kategori kualitas udara yang tidak sehat. Bahkan kota Jakarta masuk ke dalam 3 kota besar di dunia dengan kualitas udara terburuk. Dan normalnya indeks kualitas udara di suatu wilayah itu di angka 0 sampai 50 dan Indonesia mencapai angka 159. Kita bakal tanyain langsung gimana sih tanggapan masyarakat dengan fenomena kualitas udara yang memburuk di kota Jakarta. Halo, selamat pagi Bang. Halo, selamat pagi. Ya, dengan Bang siapa nih? Jerry. Bang Jerry, gimana nih menanggapi kualitas udara yang katanya sedang menjadi yang terburuk di dunia? Gimana nih Bang? Ya, kalau dari saya sendiri ya sebagai yang pagi-pagi nih mau kerja, itu tuh kayak bisa ngaruh ke mood gitu untuk kerja gitu. Emang dampaknya apa aja yang udah Abang rasain sekarang? Lebih ke ini sih, sampai kantor tuh udah kayak males, udah kotor gitu muka gitu-gitulah. Jadinya kayak mempengaruhi moodnya sih. Berarti berpengaruh juga di kerjaan nih Bang ya? Ya, bakal ngaruh juga sih langsung. Nah, ini pakai masker sebagai upaya mencegah kualitas udara buruk di Jakarta atau memang udah kebiasaan ya? Sebenarnya sih ada mostly sih gara-gara kebiasaan ya. Cuman setelah ada ini kan berita yang kalau kualitas udara itu memburuk, ya jadinya tambah jaga-jaga juga aja. Oke, kalau gitu Bang. Kita lanjutkan kembali ya Bang ya laporan kami. Terima kasih Bang Jerry. Dan pemirsa, kita akan menanyakan lagi ini tanggapan dari masyarakat tentang kualitas udara yang sedang memburuk di Jakarta. Yang memang masuk ke dalam 3 besar di bawah kota di Afrika Selatan. Itu juga merupakan yang 3 besar juga, top 3 kualitas udara yang buruk di dunia. Kita akan tanya ini kepada yang menjual suatu dagangan di sini. Halo Bang. Ya, kenapa Bang? Saat pagi ini saya ingin meminta tanggapan dari masyarakat tentang kualitas udara di Jakarta yang sekarang sedang buruk Bang. Kan ada di berita tuh Bang ya. Nah ini tanggapannya gimana nih Bang? Saya sih udaranya memang kurang bagus sih, kurang bagus. Kerasa banget Bang, apa dampaknya Bang? Dampaknya sih dari segi pernapasan aja sih. Pernapasan kita mungkin agak terganggu gitu, karena kan setiap hari kan kita menghirup udara dari kendaraan bermotor ya. Kayak kendaraan yang tidak pakai listrik ya, karena dia pakai bensin kan. Jadi mau nggak mau kita harus ikut menghirup udara yang tidak segar gitu. Mengganggu pekerjaan Abang nggak sih Bang? Oh maaf nih, sebelumnya dengan Bang siapa? Aidir. Bang Aidir, mengganggu pekerjaan Abang kan nih? Sedikit sih, sedikit. Saya kan tinggal di Depok, cuman tinggal kerja di sini, cuman sedikit mengganggu sih. Ini pakai masker sebagai upaya mengantisipasi kualitas udara yang buruk atau seperti Ya, apa? seperti itu. Baik, terima kasih ya Bang ya. Nah, itu dia pemirsa tanggapan dari masyarakat, dan memang menurut website resmi IQR, PM25 masih menjadi polutan utama di Jakarta dengan konsentrasi sebanyak 57,1 mikrogram per normal meter kubik. Dan jumlah tersebut 11,4 kali lebih banyak daripada nilai panduan kualitas udara tahunan versi WHO. Dan bagaimana sih cara melindungi diri dari polusi udara yang kotor ini, Arif Fadil, Ratih, dan juga pemirsa? Ini juga kami melansir dari website resmi IQR bahwa yang pertama, masyarakat diimbau mengenakan masker bila bepergian. Tadi juga sudah diterapkan oleh narasumber-narasumber kita. Lalu nyalakan penyaring udara bila di dalam ruangan, tutup jendela agar udara kotor tidak masuk ke dalam ruangan, lalu meminimalisir aktivitas outdoor atau aktivitas di luar ruangan. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga memberikan berbagai macam upaya, yakni mempercepat penggunaan transportasi listrik, khususnya transportasi umum, lalu memperbanyak ruang terbuka hijau dan melakukan uji emisi kendaraan. Karena memang salah satu penyebabnya juga pastinya polusi dari kendaraan-kendaraan kita yang berbahan bakar minyak. Maka dari itu memang diimbau menggunakan yang lebih ramah lingkungan seperti kendaraan listrik. Seperti itu, Arif. Ratih, kembali ke Anda. Oke, kita bersyukur sekali dari kamera Faris pagi ini masih banyak masyarakat yang lalu lalang di lokasi masih menggunakan masker gitu ya, meskipun sudah ada surat edaran nomor 1 tahun 2000
23 dari Satgas Covid yang sudah melunakkan penggunaan masker. Betul. Kayaknya itu surat edaran keluar tidak tepat pada momentumnya ya gitu ya. Saya ingin melanjutkan nih Mas Irwan, terpotong tadi ya. Tadi Faris menyimpulkan sedikit. Jadi DKI Jakarta sudah berupaya untuk mengatasi kondisi yang buruk saat ini, kualitas udaranya begitu. Yang belum kita nantikan adalah benar nggak jadi ditiup apa enggak nih, kan gitu ibaratnya kan. Nah, apa tadi yang Ya, jadi terputus gini, tadi? kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu belum menganggap bahwa persoalan polusi udara itu sebagai program yang sangat penting untuk diselesaikan ya. Sehingga tadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun dalam tanda petik hanya sekedar kebijakan ya. Karena kebijakan Uji emisi. ya, itu kan semuanya normatif Bukan lah sebenarnya. akar masalahnya Bukan begitu akar ya. masalahnya. Kalau memang benar-benar mau dilakukan, seluruh kebijakan tadi itu tidak boleh tadi itu ada pengecualian ya. Semua dilakukan secara serentak di seluruh Jabodetabek. Artinya Pemprov DKI juga harus bicara dengan pemerintah kota kabupaten yang ada Daerah di Jakarta, iya. penyangga. Karena PR-nya tidak hanya di Jakarta begini ya. Sehingga kebijakan yang dilakukan di Jakarta semua juga dilakukan se-Jabodetabek. Itu PR pertama menurut saya yang harus dilakukan. Kedua yang tidak kalah penting itu dalam konteks tata kotanya sendiri kan. Tata kota kita ini kan tadi Mas Alvin cerita, dari rumah ke stasiun terdekat harus pakai fosil BBM dulu, naik BBM lagi gitu kan. Jadi tata kota kita itu tidak efektif sama sekali ya. Jadi antara pengembangan tata kota kita dengan transportasi massal misalnya itu tidak pernah nyambung. Padahal harusnya nyambung di situ kan, posisinya kita ada di situ. Kita membayangkan tadi jalan kaki, naik sepeda itu kan kalau lingkungan tata kota kitanya itu benar sebenarnya Ada kan. integrasinya juga Integrasinya ya. juga nyambung. Orang jalan kaki, sampai stasiun, turun naik MRT, turun jalan kaki. Idealnya seperti itu kan sebenarnya. Ini konteks kedua yang tidak boleh terabaikan. Nah, ketiga yang tidak kalah penting tadi, tolong Pemprov DKI fokus ya. Jangan semua kebijakan diambil tapi fokus. Kalau tadi Mas Alvin bilang bahwa transportasi 46%, pembangkit listrik tadi 31%, Sudah 77%. itu 77%. Jadi kalau dua hal ini kita fokus saja, kita punya harapan dalam waktu sesingkat-singkatnya 77% itu selesai. Gitu. Udah Jadi kalau 159 loh. betul Jangan sekali. berguyon terus lah. Nah kan ini begitu. jangan ditiup juga ya. Jadi Nggak mempan kebijakan- juga ya. Betul sekali. Mas Alvin, tapi kalau melihat kan kebijakan yang tadi disinggung begitu ya, tadi 77% disumbang dari Transportasi dan pembangkit listrik. dan juga pembangkit listrik. Sejauh ini untuk kebijakannya sendiri sudah ada belum sih sehingga memang bisa diimplementasikan nih? Untuk mengatasi masalah, yang pertama-tama kita harus mengakui bahwa kita punya masalah dulu. Kita sudah mengakui kita punya masalah belum? Ya. Saya nggak yakin pemerintah mengakui kita punya masalah di sana. Jangan kalau ditanyai jawabannya begitu kok. Gitu. Dianggap masalah atau enggak nih? Ya itu, mau Sense ya, ditiup. sense ya. Ya, baru setelah itu kita mengambil langkah-langkah. Walaupun ini berat, tapi harus ada langkah yang jelas arahnya kemana dan konsisten menuju ke sana dan semuanya juga ke sana. Iya, betul. Kalau hanya ini nanti setahun 2 tahun udah ganti lagi selesai kita. Nah, ini masalahnya sudah menaun. Tentu juga butuh waktu untuk memperbaiki. Betul, nggak mudah juga. Tidak bisa membalikkan tangan. Ini yang dibutuhkan tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat. ya. Jangan lagi memberi diskon untuk pembelian mobil misalnya. Walaupun itu mobil listrik Mobil dan motor ya. sudah terbukti pembangkit listrik itu juga menyumbang Penyumbang. emisi Iya. besar. Iya, iya. Nah, kalau gubernur menyarankan ya belilah kendaraan listrik. Ini gubernur atau salesman mobil listrik? Endorse lagi jangan Iya. Oke. Oke, Bang Alvin, satu hal Bang, kita mundur sedikit ke belakang berapa? 2,5 tahun ya, Iya. kita COVID-19, Iya. tapi mungkin baru berasa banget itu di setahun pertama 2020. ketika memang ada pembatasan yang luar biasa pada saat itu, khususnya di ibu kota Jakarta. PPKM. Kota Jakarta pada saat itu udaranya luar biasa, Iya, betul. Udara luar biasa dan langit pun juga kita bisa melihat. Sampai gunung dari jauh bisa terlihat itu. di DKI Nah, tapi Jakarta. kan pemberlakuan tegas seperti itu berdampak kepada ekonomi masyarakat, Bang Alvin. Iya. Nah, cara mainnya bagaimana nih agar ada ketegasan pemerintah, tapi masyarakat ekonominya tetap makmur begitu? Ya. Kalau kita tidak ingin mengganggu pergerakan masyarakat, ya saran saya perkuatlah transportasi publik Yang ramah. Lingkungan, yang juga mudah diakses, ya, jaringannya diperkuat sehingga keluar dari rumah itu misalnya jalan paling jauh 1 kilometer sudah bisa
dapat Menjangkau. transportasi publik. Iya. Sehingga tidak perlu lagi mengandalkan naik ojek atau diantar naik mobil nanti dijemput lagi naik Tapi mobil. nanti nasib-nasib tukang ojek dan lain sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, ojek pun nanti juga banyak lapangan kerja yang kesempatan yang terbuka lah. Tidak hanya itu. Iya. Saya yakin kuncinya di manajemen transportasi publik yang handal, yang nyaman. Oke, Mas Nirwono, kalau melihat kita ambil contoh negara-negara tetangga saja begitu yang memang ibu kota juga dan juga punya kasus yang sama, tapi berhasil nggak separah DKI Jakarta begitu? Apakah memang taman kotanya yang cukup banyak kah? Atau memang tadi transportasinya memang lebih unggul kah sehingga masyarakat memilih tidak menggunakan kendaraan pribadi? Betul. Apa yang bisa kita petik mungkin yang bisa juga diaplikasikan di DKI Jakarta? Ya, sebenarnya kalau kita belajar dari Tokyo yang kotanya juga besar, macet juga ya, artinya penduduknya juga banyak. Yang kalau kita bicara apple to apple-nya ya dalam konteks jumlah penduduk dan akses mobilitas, maka ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama tadi kebijakan soal transportasinya itu benar-benar pro kepada transportasi publik ya, pembatasan kendaraan pribadi yang dilakukan. Nah, ini hanya muncul kalau yang kedua tadi tata kotanya disediakan perumahan dekat stasiun dan sebagainya, kemudian disediakan ruang terbuka hijau ya. Orang kalau jalan kalau nggak teduh, nggak ada taman juga nggak nyaman kan kotanya. Jadi ini juga menjadi bagian tapi tidak boleh satu persatu, tetapi paralel semuanya gitu. Nah, ketiga yang tadi katakan mamanya Pak Gubernur bilang nanam pohon misalnya kan. Ini kan harus dibuat program ya, lokasi-lokasi mana saja umpamanya akan ditanam pohon. Itu juga terkait dengan apa? Dengan mengurangi tadi polusi udara di titik-titik yang terjadi polusi udara paling tinggi misalnya. Jadi nggak asal nanam juga gitu. Jadi programnya harus benar-benar dilakukan secara matang, tetapi dilakukan semuanya serentak, tidak boleh satu persatu. Baru nanti kita bisa bicara dalam waktu 1 tahun 2 tahun dampak dari perubahan. Nah, jadi terlihatnya juga tidak dalam waktu dekat. Betul, pastinya ya. betul. Dan yang penting ini sebenarnya, apakah kebijakan ini juga dilakukan serentak oleh masyarakat ya. Jadi kita tidak bisa pengecualian bahwa ini hanya berlaku untuk warga DKI saja misalnya ya, tetapi Bodetabek boleh tidak. Nah, ini juga tidak akan berdampak signifikan. Satu. Kedua, budaya masyarakat kita juga harus berubah. Ya. Ini penting karena masyarakat Saya juga setuju juga. jangan mengeluh tapi nggak mau berubah kan saya. Nah, gitu kan. Jadi di sini dituntut dibalikkan lagi, kalau Anda memang mengeluh, sekarang dibalik, apakah kita juga mau berubah ya? Mas Alvin bilang naik transportasi publik misalnya kan, apakah benar seluruh warga DKI Jakarta dan Bodetabek umumnya mau secara serentak beralih ke transportasi publik misalnya? Mobilitas ya, kalau kita belajar di kota-kota Eropa juga sudah mulai mengurangi mobilitas. Pengurangan dari kerja tidak mengurangi produktivitas misalnya kan. Jadi ada berbagai macam kegiatan atau kebijakan yang dilakukan, tetapi benar-benar dipikirkan dengan matang Mas Alvin. Bang Alvin, terakhir mungkin untuk aspek regulasi bagaimana Bang Alvin? Jadi catatan juga nggak dari Anda? Iya, untuk aspek regulasi ya. Kan pemerintah sedang mendorong kendaraan listrik. Ya. Tapi hingga detik ini kita merujuk pada undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu semua kendaraan bermotor masih berbasis bahan bakar minyak dan gas. Tapi kan endorsement pemerintah kan ke listrik ini luar biasa loh. gencar Itulah sekali. sebabnya sejak 4 tahun yang lalu saya sudah mendorong pemerintah, waktu itu saya masih di Ombudsman, mengingatkan pemerintah benahi dulu regulasinya supaya ada payung hukum yang jelas untuk kendaraan listrik. Jadi nggak hanya gaya-gayaan aja bawa kendaraan listrik begitu ya. Ini sama saja nanti masalahnya dengan taksi online dan ojek online kita. Jumlahnya sudah jutaan, Tapi tidak ada payung tapi hukumnya. tidak ada payung hukumnya. Semua ojek online dan taksi online itu nggak ada payung hukumnya. Karena untuk angkutan umum itu harus plat kuning, Ya. harus SIM umum. Bukan kendaraan pribadi ya. Ini kan nggak ada semuanya. Oke. Nah bagi mereka sekarang yang udah menggunakan roda 2 dan roda 4 listrik itu, Gimana? Ya maaf saja itu payung hukumnya belum ada. Oke. Nanti apabila terjadi Nah, itu sengketa dan sebagainya, itu ada kelemahan karena mau pakai belum ada undang-undang atau regulasi Betul. yang mana begitu ya. Oke, semoga perbincangan pagi hari ini juga bisa membuka mata kita Membuka mata bersama. semua, tidak hanya operator atau mungkin dalam hal ini pemerintah, tapi kita Masyarakatnya sebagai juga. masyarakat juga. Oke, Ya. terima kasih banyak Bang Terima Alvin, kasih. kemudian Selamat juga pagi. Mas Nirwono sudah Sama-sama. hadir pagi hari ini, sehat selalu. Jangan lupa pakai masker di luar ya. Iya, betul.